Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung, istri Rara Anggita Saraswati, NIM 17055120443. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 soal-soal akuntansi dasar mata kuliah akuntansi biaya proyek. Untuk soal pertama, yaitu Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 199A mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 199A adalah sebagai berikut. Untuk transaksinya bisa dilihat dari option A sampai I. Untuk soal nomor 1 diminta yaitu A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabelaris seperti di bawah ini dan hitung saldo pada tiap-tiap akhir transaksi. Untuk jawaban nomor 1 yaitu pada bagian option A, Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta sebagai modal awal bengkel yang didirikan. Untuk 5 juta yang ditanamkan Agus tersebut dimasukkan pada tabel bagian aktiva yang bagian kas dan di bagian pasiva yang bagian modal sebagai modal awal. Lalu, option B, bengkel Agus membeli mesin pompa air dengan harga 1 juta sejumlah 750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Untuk option B, dimasukkan pada bagian kas yaitu min 750.000, di harga peralatan dimasukkan 1 juta rupiah dan di hutang dimasukkan 250.000. Keterangannya yaitu membeli pompa air. Untuk option C yaitu membeli obeng, kunci pas dan peralatan bengkel lain seharga 500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lain seharga 200.000, semuanya dibayarkan tunai. Untuk option yang C, dimasukkan minus 700.000 pada bagian kas, 200.000 pada perlengkapan, 500.000 pada peralatan, keterangannya membeli obeng, mur, dan lain-lain. Lalu, pada option D yaitu penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 199A untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah 1.300.000. Untuk bagian yang option D dimasukkan tambah 1.300.000 di bagian kas dan plus 1.300.000 di bagian modal sebagai pendapatan reparasi. Lalu pada option E yaitu membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 100.000. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 199A. Untuk yang bagian E dimasukkan pada kas minus 100 dan pada modal minus 100 sebagai sewa untuk bengkel. Untuk yang F, membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 199A sebesar 200.000. Untuk yang bagian F, dimasukkan minus 200 pada kas dan minus 200 pada modal, yaitu sebagai upah tenaga. Untuk bagian G, yaitu membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Dimasukkan minus 125.000 pada kas dan dimasukkan minus 125.000 pada hutang. Kenapa kepada hutang? Karena untuk membayar hutang pertama. Lalu dibuatlah keterangannya membayar hutang. Untuk selanjutnya yaitu option H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal 50.000. Karena sisa 50.000 dan ternyata perlengkapannya sebelumnya yaitu 200.000, berarti dimasukkan minus 150.000 pada perlengkapan. Kenapa 150.000? Agar di perlengkapan hasil akhirnya yaitu 50.000. Lalu dimasukkan juga pada modal minus 150.000 sebagai keterangannya yaitu perlengkapan. Lalu untuk yang option terakhir yaitu Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Lalu dimasukkan pada kas minus 150.000 dan pada modal minus 150.000 sebagai keperluan pribadi. Lalu hasil akhirnya yaitu kas 4.275.000, perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000, hutangnya 125.000 dan modalnya 5.700.000. Untuk pertanyaan yang B diminta susunlah neraca per 31 Januari 199A serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Jadi jawaban untuk yang B yaitu laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri, yaitu dimasukkan pendapatan yang didapatkan dari hasil transaksi di atas, yaitu pendapatan reparasi
sebesar 1.300.000. Lalu beban-beban yang ditanggung dari transaksi-transaksi di atas yaitu yang pertama beban sewa, beban gaji, dan beban penyusutan. Untuk beban sewa dimasukkan 100.000, beban gaji 200.000, dan beban penyusutan 150.000. Untuk semua beban-beban itu dijumlahkan, hasilnya adalah 450.000. Lalu mendapatkan labanya berasal dari pendapatan reparasi dikurangi dengan total beban yang dikeluarkan, yaitu 850.000. Lalu untuk laporan perubahan laba didapatkan dengan cara modal awal yaitu 5 juta rupiah. Lalu laba dari perhitungan yang sebelumnya yaitu 850.000 dan Prive yaitu 150. Kenapa Prive-nya 150? Karena tadi di penjelasan transaksi di atas pada option I yaitu Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000. Untuk keperluan pribadi itu termasuk Prive. Berarti untuk laporan perubahan labanya yaitu laba dan Prive dikurangin. 850 dikurang 150 menjadi 700. Lalu untuk modal akhirnya berarti modal awal ditambah dengan hasil dari laba dan Prive yaitu 5.700.000. Lalu untuk neracanya masukkan kas. Kas didapatkan dari sisa kas yang di bagian tabel laris yaitu 4.275.000. Lalu peralatan yang digunakan sebanyak 1.500.000. Dijumlahkan kas dan peralatan menjadi 5.775.000. Lalu perlengkapannya 200.000 dan akumulasi penyusutannya 150. Dari mana dapat akumulasi penyusutan? Yang di bagian option yaitu perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal 50.000. Berarti akumulasi penyusutannya yaitu 150.000. Berarti perlengkapan 200.000 dikurang 150.000 menjadi 50.000. Lalu hasil penjumlahan kas dan peralatan ditambahkan dengan hasil perlengkapan, yaitu total akhir dari aktiva 5.825. Lalu untuk bagian hutang atau pasiva dimasukkan hutang dan modalnya. Untuk hutang dari pembuatan bengkel Agus ini yaitu ada hutang dagang. Untuk hutang dagang yaitu 125.000. Kenapa 125.000? Karena tadi sudah dibayarkan 125.000 pada option G, yaitu membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Berarti sisa utangnya 125.000. Untuk modal akhirnya dimasukkan 5.700.000. Berarti total pasifanya yaitu 5.825.000. Berarti sudah balance. Untuk soal nomor 2 yaitu pada tanggal 1 September 199A, Sabar Nainggolan mendapatkan izin dari yang berwajib untuk pengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah perusahaan perorangan. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September 199A adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada option A sampai dengan I. Lalu, pertanyaan yang diminta yaitu untuk bagian A, catatlah transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk tabel laris. Lalu, untuk jawabannya sama seperti pada nomor 1 di atas, yaitu membuat tabel aktiva dan pasiva. Untuk option A, yaitu Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar 500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal. Berarti dimasukkan pada tabel bagian kas 500.000 dan pada tabel bagian modal sebagai modal awal. Lalu pada option yang ke B, dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan sedap sebanyak 150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Berarti masukkan plus 150.000 pada bagian kas dan 150.000 sebagai uang parkir rumah makan sedap. Lalu untuk option C, telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk membuat iklan Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya 50.000 sebulan.
Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. Berarti masukkan pada bagian kas minus 50.000 dan pada bagian modal minus 50.000 sebagai biaya iklan. Untuk option D, penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah 858.000, tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Berarti dimasukkan plus 858.000 pada bagian kas dan plus 858.000 pada bagian modal sebagai penerimaan parkir pertama. Lalu, option E, dibayar upah para juru parkir 315.000. Masukkan pada bagian kas minus 315.000 dan pada bagian modal minus 315.000 sebagai upah juru parkir pertama. Untuk option F, yaitu diambil oleh Sabar Nainggolan 100.000 untuk keperluan pribadinya. Berarti pada bagian kas minus 100 dan pada bagian modal minus 100 sebagai keperluan pribadi. Untuk option G, yaitu dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga setempat sebesar 15.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 15.000 dan pada bagian modal minus 15.000 sebagai bayar iuran keamanan. Lalu, option H, penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700. Dimasukkan pada bagian kas plus 925.700 dan pada bagian modal 925.700 sebagai penerimaan parkir selanjutnya. Untuk option yang terakhir, yaitu dibayar upah para juru parkir 315.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 350.000 dan pada bagian modal minus 350.000 sebagai upah juru parkir selanjutnya. Lalu untuk hasil akhirnya, untuk aktiva, yaitu di bagian kas 1.638.700 dan pada bagian modal aktiva, yaitu 1.638.700. Untuk soal B, yaitu susunlah neraca pada tanggal 30 September 199A serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal bulan tersebut. Untuk jawaban yang bagian B, yang pertama yaitu laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi dimasukkan penerimaan parkir setengah bulan pertama yaitu 858.000. Lalu penerimaan parkir setengah bulan selanjutnya yaitu 925.700 dan penerimaan parkir rumah makan sebesar 150.000. Lalu dijumlahkan menjadi Rp1.933.700. Lalu dimasukkan beban-beban yang ditanggung pada transaksi di atas, yaitu yang pertama beban iklan sebesar 50.000, beban upah setengah bulan pertama 315.000, beban upah setengah bulan selanjutnya 315.000 dan beban iuran keamanan sebesar 15.000, lalu dijumlahkan menjadi 695.000. Didapatkanlah laba. Laba berasal dari penerimaan dikurangi beban-beban yang ditanggung, yaitu 1.933.700 dikurangi 695.000 menghasilkan laba 1.238.700. Lalu selanjutnya laporan perubahan laba. Untuk laporan perubahan laba, masukkan modal awal. Modal awal yaitu 500.000. Laba dari hasil perhitungan di atas yaitu 1.238.700 dan FRIVE. Untuk FRIVE-nya yaitu 100.000. Pada option F yang diambil oleh Sabar Nainggolan sebanyak 100.000 untuk keperluan pribadi. Berarti FRIVE-nya 100.000. Lalu laba dan FRIVE dikurangi menghasilkan 1.138.700. Untuk modal akhirnya didapatkan dari penjumlahan modal awal dan hasil dari pengurangan laba dan FRIVE. Modal akhir yang dihasilkan yaitu 1.638.700. Selanjutnya yaitu neraca. Untuk neracanya sendiri, karena tidak ada perlengkapan hutang dan peralatan, berarti untuk neracanya hanya dibuatkan aktiva kas sebanyak 1.638.700 dan hutang atau pasifanya dimasukkan hanya modal akhir yaitu 1.638.700. Berarti untuk aktiva dan pasifanya sudah balance. Selanjutnya nomor 3 yaitu
Pada tanggal 1 Januari 199A, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsulen Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 199A dilakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Untuk transaksinya bisa dilihat pada option A sampai dengan J. Untuk pertanyaannya, diminta yang bagian A, catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan tabel tabelaris. Untuk jawabannya yang 3A yaitu sama seperti sebelum-sebelumnya, membuat tabel yang berisikan aktiva dan pasifa. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada bagian A, diinvestasikan 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Berarti dimasukkan pada tabel bagian kas 15 juta dan pada bagian modal 15 juta sebagai modal awal. Lalu, pada option B, dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. Dimasukkan pada bagian kas minus 3 juta, di bagian peralatan 3 juta sebagai peralatan kantor. Lalu, pada option C, yaitu dibayar sewa gedung bulan Januari 199A sebesar 150.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 150.000 dan pada bagian modal minus 150.000 sebagai sewa gedung. Lalu, option D, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit 150.000 kepada Toko Indah. Karena dibelinya kredit berarti tidak dimasukkan pada bagian kas, melainkan dimasukkan pada bagian perlengkapan 150.000 dan pada bagian hutang 150.000 sebagai perlengkapan kantor dengan membayar kredit. Untuk option selanjutnya yaitu diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta, yaitu dimasukkan pada bagian kas plus 1 juta dan pada bagian modal 1 juta sebagai honor pajak. Lalu, selanjutnya dibayarkan gaji para karyawan sebesar 600.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 600.000 dan pada bagian modal minus 600.000 sebagai gaji karyawan. Lalu, pada option G, dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar 50.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 50.000 dan pada bagian modal minus 50.000 sebagai tagihan telepon. Lalu, pada option H, dibayarkan hutang kepada Toko Indah sebesar 100.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 100.000 dan pada bagian hutang minus 100.000 sebagai bayar hutang. Selanjutnya, pada option I, yaitu perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000. Berarti, pada tabelnya dimasukkan pada bagian perlengkapan minus 40.000. Kenapa? Karena digunakan hanya 40.000, berarti minus 40.000. Dan di bagian modal dimasukkan minus 40.000 sebagai perlengkapan. Lalu, option J diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 200.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 200.000 dan pada bagian modal minus 200.000. Sebagai kuliah adik sabar. Untuk hasil akhirnya didapatkan kas yaitu 11.900.000, perlengkapan 110.000, peralatan 3 juta, hutang 50.000 dan modal akhir yaitu 4.960.000. Lalu pada bagian B yaitu susunlah neraca, perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal. Untuk jawaban yang B, yaitu pertama laporan laba rugi. Untuk laporan laba ruginya sama seperti pertanyaan sebelum-sebelumnya, yaitu masukkan pendapatan terlebih dahulu, yaitu honor pajak. Untuk honor pajaknya yaitu 1 juta. Lalu masukkan beban-beban yang ditanggung dari transaksi di atas, yaitu beban sewa 150.000, beban gaji 600.000, beban penyusutan 40.000 dan beban telepon 50.000. Dijumlahkan menghasilkan 840.000. Lalu jumlahkan honor pajak dengan total beban. Dihasilkan laba yaitu 160.000. Selanjutnya laporan perubahan laba. Untuk laporan perubahan laba, yang pertama yaitu modal awal sebanyak 15 juta. Masukkan laba dari perhitungan di atas yaitu 160.000 dan 200.000 untuk kuliah adik sabar. Lalu kurangi laba dengan 5, dihasilkan minus 40.000. Lalu untuk modal akhirnya didapatkan modal awal dijumlahkan dengan hasil dari laba dan 5. Karena hasil
soal laba dan thrive-nya minus, berarti modal awal dikurang dengan laba dan thrive. Dihasilkan 4.960.000. Selanjutnya, neraca kantor konsulen pajak Yusuf. Dibuatkan tabel aktiva dan pasiva. Untuk di bagian aktiva, dimasukkan kas sebesar 11.900.000, peralatan 3 juta, lalu dijumlahkan menghasilkan 14.900.000. Lalu perlengkapan 150.000. Akumulasi penyusutan 40.000. Perlengkapan dan akumulasi penyusutan dikurangi menjadi 110.000. Untuk total aktivanya berarti 15.010.000. Lalu pada bagian pasiva dimasukkan hutang-hutang dan modal. Untuk perhitungan ini hanya ada utang dagang yaitu sebesar 50.000 dan modal akhirnya yaitu 14.960.000. Jadi total pasifanya yaitu 15.010.000. Berarti aktiva dan pasiva sudah balance. Selanjutnya, pembahasan nomor 4, yaitu Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juli 199A oleh Mona Sitompul. Transaksi bulan pertama, kegiatannya adalah sebagai berikut. Untuk transaksinya bisa dilihat pada option A sampai dengan K. Untuk pertanyaan yang diminta, yaitu A. Buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabelaris yang memuat pos-pos sebagai berikut. Kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, modal, Mona Sitompul. Untuk jawabannya, yaitu buatkan tabel seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya yang berisikan aktiva dan pasiva. Untuk option pertama, yaitu Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Masukkan pada tabel bagian kas 3 juta dan pada modal sebesar 3 juta sebagai modal awal. Lalu option B, menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta rupiah. Dimasukkan pada bagian kas 8 juta dan pada bagian hutang 8 juta. Kenapa pada bagian hutang? Karena ini pinjaman dari bank. Lalu pada option C, membeli peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai. Lalu masukkan pada bagian kas minus 10 dan pada bagian peralatan 10 juta sebagai peralatan salon. Untuk option yang selanjutnya yaitu perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Masukkan pada bagian kas minus 300.000 dan pada bagian modal minus 300.000 sebagai sewa kantor. Lalu pada option E, membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 140.000. Masukkan pada bagian kas minus 140.000 dan pada bagian peralatan 140.000 sebagai perlengkapan CV Abadi. Selanjutnya, option F, menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000. Masukkan pada bagian kas plus 4.800.000 dan pada bagian modal plus 4.800.000 sebagai uang jasa. Lalu, pada option selanjutnya yaitu membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar 500.000. Karena menghutang berarti tidak dimasukkan pada kas, melainkan dimasukkan pada perlengkapan 500.000 dan pada hutang 500.000 sebagai perlengkapan PT Afdol. Lalu, pada option H, perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000. Berarti dimasukkan pada bagian perlengkapan minus 400.000 dan pada bagian modal minus 400.000 sebagai perlengkapan yang digunakan. Selanjutnya, pada option I, yaitu membayar gaji sebesar 600.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 600.000 dan pada bagian modal minus 600.000 sebagai bayar gaji. Option J, yaitu membayar bermacam-macam biaya sebesar 300.000. Dimasukkan pada bagian kas minus 300.000 dan pada bagian modal 300.000 sebagai macam-macam biaya. Pada option K untuk yang terakhir yaitu membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan 100.000 untuk bunganya. Berarti dimasukkan pada bagian kas minus 100.000, pada bagian hutang minus 100.000 sebagai bayar hutang, dan masukkan selanjutnya pada bagian kas minus 100 dan pada bagian modal minus 100 sebagai biaya bunga. Didapatkanlah hasil akhirnya yaitu kas sebesar 3.360.000, perlengkapan sebesar 240.000, peralatan 10 juta, hutang 7.500.000 dan modal akhir yaitu 6.100.000. Untuk soal B yaitu susunlah neraca perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal. Jawaban dari option B yaitu
Yang pertama, laporan laba rugi. Seperti sebelum-sebelumnya, masukkan dulu penghasilannya, yaitu uang jasa sebesar 4.800.000. Lalu beban-beban yang dihasilkan, yaitu beban sewa sebesar 300.000, beban gaji 600.000, beban penyusutan 400.000, beban macam biaya 300.000, dan beban bunga 100.000. Lalu beban-bebannya dijumlahkan menghasilkan 1.700.000. Lalu didapatkanlah laba. Labanya berasal dari penghasilan 4.800.000 dikurangi oleh total beban, yaitu 1.700.000, menghasilkanlah laba 3.100.000. Selanjutnya, laporan perubahan laba. Untuk laporan perubahan laba, masukkan pertama modal awal. Modal awal yaitu 3 juta rupiah dan laba dari perhitungan sebelumnya yaitu 3.100.000. Dijumlahkan menghasilkanlah modal akhir sebesar 6.100.000. Selanjutnya, neraca dari Mona Beauty. Yang pertama, di bagian aktiva yaitu kas dimasukkan 3.360.000, peralatan 10 juta. Dijumlahkan menghasilkan 13.360.000. Lalu perlengkapan CV, perlengkapan PT dijumlahkan menghasilkan 640.000. Lalu akumulasi penyusutannya 400.000. Dikurangilah perlengkapan dengan akumulasi penyusutan menghasilkan 240.000. Lalu total aktiva dari kas dan semuanya yaitu 13.600.000. Untuk bagian pasifa, untuk transaksi ini mendapatkan dua hutang, yaitu hutang bank sebesar 7 juta rupiah dan hutang dagang sebesar 500.000, juga modal akhir sebesar 6.100.000. Lalu untuk total pasifa sendiri yaitu 13.600.000, berarti pasifa dan aksifa balance. Sekian penjelasan tugas 1 soal-soal akuntansi dasar dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.